Kulo nuwun, apa kabar semuanya? Semoga diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan selalu diberi kesehatan. Amin. Bersama saya Darmo, saya akan mereview anime Kimetsu no Yaiba Season 2. Bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, silahkan tutup video ini. Dan bagi kalian yang penasaran tentang kelanjutan perjalanan Tanjiro dan kawan-kawan dalam membasmi iblis dan mengubah adiknya Tanjiro Nezuko menjadi manusia, terus ikuti channel ini ya. Seperti yang kita tahu, Kimetsu no Yaiba Season 2 telah mulai tayang pada tanggal 11 Oktober yang lalu dan masih digarap oleh studio Ufotable. Pada Season 2 ini akan dibagi menjadi dua arc, di mana arc pertama akan menceritakan kembali The Movie Kimetsu no Yaiba Mugen Train yang rilis tahun ini juga. Sedangkan arc kedua akan menceritakan perjalanan Tanjiro dan kawan-kawan menjadi lacur bersama Uzui Tengen atau bisa kita tahu sang pilar suara beserta kedua istrinya. Langsung saja tanpa banyak bacot, kita lanjutkan ceritanya. Pada season kedua, episode pertama ini diberi judul Pilar Api Rengokyu Kyojuro. Scene diawali dengan salah satu anggota pembasmi iblis, sebut saja namanya Ilham, masuk ke sebuah kedai makanan untuk bertemu sang pilar api. Di sana Ilham bertemu dengan Kyojuro yang sedang melahap makanannya. Kyojuro menraktir Ilham makan. Sambil menyantap makanannya, Ilham memberi pujian ke Kyojuro atas kerja kerasnya memburu iblis semalam. Kyojuro pun menjawab, "Tidak, setelah iblis itu melarikan diri." Kyojuro bertanya tentang keadaan korban. "Kata dokter, lukanya tidak akan meninggalkan bekas," jawab Ilham. Setelah itu, scene berpindah ke paman pemilik kedai yang sedang membaca koran tentang kematian kondektur kereta dan rumor tentang hilangnya 40 penumpang kereta Mugen. Ilham yang mendengar berita tentang kereta Mugen mengatakan kelompoknya telah berhasil melacak keberadaan kereta Mugen yang diam-diam dibawa ke gudang kereta. Mendengar itu, Kyojuro pun berniat berangkat menuju tempat kereta Mugen. Sebelum berangkat menuju kereta Mugen, Kyojuro hendak menyelidiki tempat kematian kondektur kereta. Lalu Shin melihat gadis kecil yang sedang memandangi roti dan nenek atau Yubaba sedang ngobrolin tentang iblis penebas. Kyojuro dan Ilham yang sedang mencari informasi di stasiun pun tak sengaja mendengar pembicaraan mereka berdua dan langsung bergegas menuju, ya enaknya ngomong nyamperin kedua orang tersebut. Dan secara blak-blakan Kyojuro langsung bertanya kepada Yubaba tentang iblis penebas. Gadis kecil yang melihat penampakan Kyojuro dengan rambut panjang dan mata besarnya gemetaran dan langsung melempar roti tepat ke muka Kyojuro. Kyojuro memakan roti tersebut. Gadis kecil itu ngomel-ngomel dan berkata bahwa dia tidak percaya dengan adanya iblis. Lalu sang nenek pun menyentuh pundak gadis kecil itu sambil menenangkannya dan berkata, "Sudah Fuku, dia pasti bukan orang jahat." Nah, di sini kita ketahui bahwa gadis kecil itu namanya Fuku. Setelah ngobrol pun, Kyojuro pun memborong semua bekal milik Fuku. Lalu Kyojuro pamit ke Ilham untuk menyelidiki masalah iblis penebas dan kereta Mugen sendirian dengan membawa semua bekal yang telah dia beli. Ketika di dalam gerbong, kondektur kereta yang melihat Kyojuro duduk sendirian dengan semua bekal di mejanya merasa ketakutan karena ada kejadian pembunuhan kondektur. Kondektur pun langsung bertanya, "Siapa kau?" Kyojuro menjawab kalau dia hanya seorang penjual bekal. "Kereta ini akan menuju depo," kata sang kondektur. Setelah sedikit berbincang-bincang, Kyojuro mendapat informasi bahwa kereta Mugen sudah tidak di depo, melainkan dibawa ke tempat perawatan mesin. Sesampainya di tempat perawatan mesin, Kyojuro melihat kereta Mugen dan merasakan ada sedikit hawa iblis di kereta tersebut. Tiba-tiba kepala montir kereta memanggil Kyojuro dan bertanya, "Siapa kau?" Kyojuro berkata bahwa dia dikirim oleh biro kereta untuk mengantarkan bekal. Kepala montir memanggil semua anak buahnya guna untuk menyantap bekal dan menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengantarkan bekal ke temannya. Kyojuro bertanya, "Kenapa kereta Mugen dibawa ke sini?" Kepala montir menjelaskan tidak ada masalah pada badan keretanya dan menurut rumor, kereta ini merupakan kereta pemangsa manusia. Karena kesal mendengar rumor tersebut, maka kepala montir pun memperbaiki kereta supaya bisa beroperasi kembali besok malam. Di tengah obrolan mereka tiba-tiba mendengar teriakan, lalu Gagak Kasuga memberitahu, "Ada iblis, ada iblis."
Kyojuro bergegas lari menuju sumber teriakan. Sesampainya di sumber teriakan, Kyojuro melihat satu orang sedang ketakutan melihat iblis yang sedang menyekap salah satu temannya. Sang iblis yang melihat kedatangan Kyojuro mengetahui kalau Kyojuro merupakan pemburu iblis. Ketika hendak membunuh mangsanya, sang iblis mencium bau yang tidak dia sukai, dan sumber bau berasal dari bekal yang hendak dimakan sama Sandra. Dengan sombongnya, iblis penebas menyerang Kyojuro dengan kekuatannya, yaitu bergerak dengan sangat cepat seperti Flash and Quicksilver. Terus yang baru-baru kemarin di Eternal itu Ikaris. Setelah terjadi siapa tuh namanya, lupa lah. Setelah terjadi duel singkat, penebas berkata bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya sama seperti kemarin. Kyojuro mengatakan bahwa dia sudah mengerti dengan kecepatan penebas, dan dia juga berhasil menolong korban kemarin tanpa meninggalkan bekas luka. Mendengar itu, penebas sangat kesal dan akan membunuh penjual bekal, karena penebas tahu yang membawa bekal adalah Kyojuro. Penebas pun menantang Kyojuro agar sampai lebih dahulu ke stasiun tempat penjual bekal. Sebelum pergi, iblis hendak membunuh santrinya, akan tetapi berhasil digagalkan Kyojuro dengan menebas kedua tangan penebas. Lalu penebas pun lari dengan sangat cepat menuju stasiun. Setelah itu datanglah Gagak Kasugai dengan bala bantuan untuk menyelamatkan korban. Lalu Kyojuro dengan teknik pernapasan konsentrasi penuh berlari mengejar penebas menuju stasiun. Sesampainya di stasiun, penebas langsung menyerang Fuku dan hendak membunuhnya. Akan tetapi Kyojuro pun datang tepat waktu dan langsung menyelamatkan Fuku dan berhasil menebas salah satu kaki iblis. Sambil jalan pincang menuju nenek, iblis pun bertanya, "Bagaimana kau bisa menyusulku?" Lalu iblis pun menantang Kyojuro adu kecepatan, di mana dia akan menebas tenggorokan nenek ataukah kau akan memenggal kepalaku dulu. Dengan semangat, Kyojuro berkata bahwa tidak ada yang perlu dipastikan, dan seret, putuslah kepala iblis penebas. Pernapasan api, jurus pertama, api tak bernama. Wah. Scene pun diakhiri dengan pose memasukkan pedang Kyojuro seperti superhero landing. Nenek yang melihat pose tersebut teringat akan kejadian 20 tahun yang lalu, di mana dia pernah diselamatkan bersama Ibu Fuku dari serangan iblis. Lalu nenek bertanya, "Kaulah yang telah menyelamatkanku pada 20 tahun yang lalu?" Kyojuro tertawa sambil berkata bahwa ayahnya lah yang telah menyelamatkannya. Dan karena ayahnya lah, Kyojuro menjadi pilar api penerusnya. Lalu pagi pun tiba dan datanglah ilham. Setelah itu Kyojuro hendak menaiki kereta Mugen dan bertemu kembali dengan Fuku dan nenek. Fuku memberikan bekal secara gratis, Kyojuro menerimanya dan memborong semuanya. Lalu Shin beralih ke Fuku yang menjual bekalnya kepada para penumpang kereta, dan disinilah Fuku melihat 3 ekor anak yang sangat berisik, yaitu tak lain tak bukan geng Tanjiro, Zanetsu, dan Inosuke. Mereka bertiga bertanya tentang kepribadian Kyojuro pada Gagak Kasugai yang ada di pundak Tanjiro. Menurut Gagak Kasugai, mendengar dari para pilar-pilar, banyak yang menyukai Kyojuro, dan Shin pun bersambung. Nah, seperti yang kita ketahui, di akhir season 1 kemarin, Kimetsu no Yaiba melihatkan Tanjiro dan kawan-kawan berhenti di stasiun kereta dan menaiki kereta tersebut dengan cara melompatinya, yang tak lain tak bukan kereta itu merupakan kereta Mugen. Dan kereta Mugen ini sudah pernah dibikin the movie-nya, yaitu Kimetsu no Yaiba Kereta Mugen kalau nggak salah judulnya, dan rilis juga tahun ini. Dan bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutan cerita Tanjiro dan kawan-kawan, pantengin terus channel ini ya. Dadah.